Oke, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah di Bantul recovery-nya juga cukup cepat Pak, dan insya Allah di Situ Gintung juga ini sampai diuji dari Aceh ke Jogja, ke Sidoarjo, ke Situ Gintung, kemana-mana. Kalau Anda bisa memanage dengan baik, maka Allah akan memberi sertifikat. Oke, kalau gitu reformasi yang sejati akan muncul lagi di Indonesia, tidak seperti 10 tahun yang lalu. Betul. Nanti akan aku kasih hadiah pemimpin. Kalau rakyat silahkan milih siapa pemimpinnya, tapi itu bukan pemimpin sejati nanti, karena pemimpinnya sebenarnya Allah sendiri yang akan memilih. Insya Allah. Kalau rakyat kan milihnya yang terkenal sama yang ganteng. Ya sudah, enggak apa-apa, wong tahunya cuma itu, ya sudah enggak. Oke, dulu sekalian. Nah sekarang gini teman-teman, Kiai Kanjeng tadi kan dipamerkan, pernah keluar negeri gini-gini. Enggak, Kiai Kanjeng ini bukan grup musik Pak. Kiai Kanjeng ini Pak, ini mereka ini tidak ada yang benar-benar pemusik. Pimpinannya ini guru SMP Negeri 3 Yogyakarta. 6 Pak Nevi itu. Terus ini semua punya kerjaan-kerjaan kecil. Pak Yoyok basis kita itu pegawai Puskesmas Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. Islamian Zainul ini penjual tas Pak di Mojokerto Pak. Yang saya lupa ya. Kondol ya. Penjual tas. Kalau Islamianto guru agama, kalau ini masih sekolah, kalau imam ini loh tukang setrika. Jadi karena tidak punya istri, disetrika terus dia bayangin istrinya kan gitu. Dan seterusnya. Pokoknya pekerjaan itu, tapi kita mengabdi kepada apa yang orang minta kepada kita. Nah untuk nomor berikutnya ini, supaya kita bergembira, supaya tahu bahwa Situ Gintung jangan jadi fokus. Fokus kita adalah masa depan kita. Memang ini masalah, tapi fokus kita adalah bangun kembalinya. Gitu loh. Ini memang masalah, tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah kegembiraan ke depan. Faltan nafsu ma qaddamat lillah. Yuk kita maju lagi, yuk bangkit lagi, yuk saling percaya satu sama lain, yuk saling jujur satu sama lain, yuk kita bangun lagi Tangerang, yuk kita bangun lagi Situ Gintung. Bukan Situ Gintungnya, tapi manusianya di sekitarnya. Yuk kita jangan pakai transaksi di atas terus mainnya di bawah. Oh berarti tidak ada yang terlibat di sini, kecuali yang diem. Yang diem tadi waduh kok ngerti ya, nah gitu. Atau lagi yang ketawa gitu. Oke, nah teman-teman ini yang terakhir Pak, kita ini mestinya bulan April ini Pak, kita ke 4 negara di Timur Tengah, di Lebanon, Syria, Yordan, sama Yaman. Tapi kita tunda karena pada ujian, pada macam-macam di kantornya, akhirnya kita tunda bulan Juli. Tapi itu tidak ada urusan yang penting-penting. Nanti bulan November kita ke Praha, ke 3 negara di Eropa Timur. Yang terpenting kemarin itu bulan Desember kemarin itu kita itu diminta untuk damein orang Islam, orang Kristen, orang Katolik sama orang Yahudi di negeri Belanda. Kita pergi ke 7 kota. Jadi Kiai Kanjeng 2 minggu di sana keliling ke kota-kota, nemuin semuanya, orang Islam, orang Kristen, orang dari berbagai bangsa. Kita kumpulin jadi satu, kita ajak guyon seperti ini, dan alhamdulillah kita pulang mereka bikin deklarasi perdamaian antar 3 agama di Belanda, Yahudi, Islam dan Kristen. Damainya itu tidak berarti sama loh ya, tidak berarti sama loh. Lakum dinukum waliyatin loh. Kristen ya Kristen, jangan terus Kristennya di Islamkan, Islamnya di Kristen-Kristenkan, ya enggak. Kalau ayam, ayam saja, jangan jadi bebek. Tapi hormatilah, ayam menghormati bebek, bebek menghormati ayam. Jangan kerukunan agama terus ayamnya membebek-bebekkan diri, bebeknya mengayam-ayamkan diri, jangan. Ada pembagian yang jelas, akidahnya tidak bisa dicampur aduk, tapi budayanya bisa kerjasama, ekonominya bisa kerjasama, kan gitu. Jadi kalau lagunya bisa dikerjasamakan, orang Kristen pakai terbang boleh enggak? Boleh, haleluya, haleluya, boleh, haleluya, haleluya, boleh. Lagu itu cuma pisau kok, bisa dipakai siapa aja. Sama dengan mobil bisa dipakai siapa aja. Pak Kiai diboncengin pastor pergi Jumatan juga boleh. Pastornya kehujanan diboncengin Pak Kiai untuk misa juga boleh. Urusanmu sendiri-sendiri, misa itu benar atau salah, ke masjid itu benar atau salah, urusanmu sendiri. Itu setingkat sama istri yang namanya agama itu. Itu lebih tinggi dari negara. Kalau negara tidak ada masalah. Dari dulu kita juga berapa-berapa tidak punya negara, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu tidak punya agama sama tidak punya istri atau suami. Dengerin Mam ya. Nah kalau sudah punya istri tidak usah diperbandingkan. Istrinya
bojoku bokong lu nyentut. Jadi tidak usah terus, istrimu cantik sendiri, istrinya tetangga lebih jelek, tidak usah gitu. Agamamu benar-benarlah sendiri, tidak usah ngomong-ngomong sama yang lain. Itu seperti istrimu, tidak usah didiskusikan, tidak usah diperbandingkan. Jadi tidak perlu ada diskusi antar agama, tidak perlu. Sudah selesai akidahnya kok, tidak perlu bertanya-tanya lagi. Yang perlu didiskusikan adalah kerjasamanya apa untuk bangun kembali kampung, bangun kembali kebudayaan, itu kita kerjasamakan. Tapi kalau agamanya tidak usah, istrinya itu sudah disimpan masing-masing. Jadi ini kadang-kadang saya mohon maaf kepada wartawan kalau saya ditanya, diajarkan oleh Abu Bakar, kalau ada wartawan tanya kepada kita bagaimana istrimu, katanya gini, terus kita sebagai suami jawab, loh itu menurut agama saya tidak boleh mengungkapkan masalah pribadi kami keluar. Terus akhirnya pegatan, cerai. Setelah cerai ketemu wartawan lagi, loh bagaimana dulu kok ceritanya kok bercerai? Nah dia menjawab lagi, dia sudah bukan istri saya, jadi saya tidak punya hak lagi untuk membicarakan tentang dia. Dan kita kan celaka wartawan kalau berita. Tapi begitulah teman-teman sekalian, oke. Nah kita terus ketemu semua pendeta-pendeta, pastor-pastor, kiai-kiai, macam-macam alirannya, dan ada yang menolak kami juga. Dan kami ini ditolak kan sudah biasa. Di Indonesia ditolak itu kan, kalau tidak ditolak 3 minggu gatel aja. Saya tuh senang ditolak, daripada dicintai kan repot. Mending tidak dicintai, mending dibenci gitu. Kalau saya pribadi, makanya saya ini agak tidak normal. Jadi ketika ditolak di Belanda ada masalah, tapi kemudian saya ketemu saya dialog lama dengan mereka, berkeliling-keliling di gereja-gereja, kita pentas di sinagog, dan untuk pertama kalinya sinagog itu didatangi oleh orang Islam, yaitu Kiai Kanjeng pada waktu itu. Akhirnya tak suruh nyanyi. Loh, boleh nggak kita pentas dalam gereja? Boleh nggak? Benar? Yang saya nggak mau malah pentas di masjid. Kalau di masjid, pol terbangan. Tapi kalau bawa sarung ke masjid jangan. Ini soal sopan santun. Di masjid sholat saja, kalau mau pentas di depan masjid. Tapi kalau di dalam gereja, malah mereka nyuruh masuk gereja. Terus mereka tanya, Cak, kok pentas dalam gereja? Saya nggak tahu ya kalau itu gereja ya. Saya tahunya gedung ya. Nah gereja itu bagi mereka, bagi saya bukan gereja. Saya nggak ngerti ada gereja di dunia ini. Ngertinya saya ini masjid. Salah nggak saya? Jadi itu ada gambarnya patung Yesus gede banget, terus ditutupi nama mereka. Pakaian saya bilang jangan ditutup ya, kita pengen syuting di depan Yesus ya. Malah ditutupi, jangan ditutupi. Nah, akhirnya mereka malah membuka. Lu cak kok di depan Yesus? Aku nggak ngerti naik Yesus ya. Nggak ngerti Yesus itu urusan kamu, saya nggak ngerti. Wong kita ini Gajah Mada aja dihapusi kok. Yang namanya gambar Gajah Mada itu saat ketemunya sejarawan di Trawulan, di Jupuk, anggur lemu gagah itu Gajah Mada, padahal Gajah Mada itu ganteng, nggak gemuk kayak begitu, mirip saya. Aslinya kebal. Gitu sekalian, oke. Jadi kita kasih oleh-oleh satu, supaya di situ gintung Pak, di sini juga kan ada problem antar agama. Supaya sebentar lagi kita akan pentas di gereja di Semarang. Dan ketika gempa terjadi, saya sama Kiai Kanjeng sedang pentas di depan jemaat Katolik di Gereja Pugeran Jogja. Wah, gempa jam 12 malam, wah semua tak ajak berdiri. Ayat kursi. Allahu la ilaha, wah semua melok semua umat Kristen ikut ayat kursi. Pada ikut ayat kursi, semua pada ketakutan pada gempa lah. Saya suruh lari. Ya sudah berdiri semua, oke. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, semua ikut. Ya, lumayan. Kadang-kadang lucu-lucu, saya naik pesawat gitu, ada teman-teman saya PKI, saya dulu dekat sama PKI, dan dia nggak ngakuin Tuhan, begitu pesawat ngene, bingung deh. Udah pramugari udah nggak berani apa-apa, ada yang pingsan, terus pesawat tutul kacau di atas Hongaria. Akhirnya saya mikir, saya ini mau takut mau nggak takut akibatnya sama kok. Ya kan? Terserah Allah. Ya sudah, saya jalan-jalan aja gini. Saya datangi teman-teman saya PKI. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah cari PKI ya kan. Wah, tak nakali kabeh. Nah, Indonesia ini harus ada yang nakal-nakal sebentar lagi.